In this meeting, we'll deal with important issues, critical issues facing Israel and our region, a victory over Hamas, achieving the release of all our hostages, and dealing with the Iranian terror axis and all its components. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menunjukkan gerak-gerik baru saat perundingan gencatan senjata tahap kedua Israel-Hamas dimulai. Sesuai perjanjian, perundingan harus dimulai paling lambat pada hari ke-16 tahap pertama, alias pada Senin 3 Februari 2025 ini. Namun dikutip dari Times of Israel, PM Israel itu menyatakan tidak akan mengirim tim negosiator ke Qatar sampai setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara Trump dan Netanyahu dijadwalkan bertemu pada Selasa 4 Februari 2025 di Gedung Putih. Netanyahu juga mengganti kepala negosiator dari kepala Mossad David Barnea ke Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Sejumlah sumber melaporkan Netanyahu terpikir untuk tidak melanjutkan gencatan senjata dan memulai kembali perang di Gaza. Bagaimana perkembangan yang terjadi? Sebelum bertemu Trump, Netanyahu akan terlebih dahulu bersua dengan utusan khusus AS untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff di Washington pada Senin 3 Februari 2025. Keduanya akan membahas soal tahap kedua kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas. Mereka juga direncanakan berunding tentang pengiriman delegasi untuk terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut. Sebelum ini, Witkoff sudah berbicara dengan Perdana Menteri Qatar dan pejabat Mesir. Barulah keesokan harinya, PM Israel itu akan bertemu langsung dengan Donald Trump. I'm leaving for a very important meeting with President Trump in Washington. The fact that this would be President Trump's first meeting with a foreign leader since his inauguration is telling. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. It's also a testimony to the strength of our personal friendship. In this meeting, we'll deal with important issues, critical issues facing Israel and our region, a victory over Hamas, achieving the release of all our hostages, and dealing with the Iranian terror axis and all its components, an axis that threatens the peace of Israel, the Middle East, and the entire world. Tak cuma soal gencatan senjata, Netanyahu juga diperkirakan akan mendesak Trump agar maju dalam pembicaraan normalisasi dengan Arab Saudi. Israel dilaporkan tengah membentuk tim negosiasi untuk mengadakan pembicaraan resmi dengan Riyadh. Sementara Trump juga ingin memperluas perjanjian Abraham yang sukses mendamaikan Tel Aviv dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Kesepakatan gencatan senjata di Gaza diharapkan dapat menjadi momentum agar Saudi mau berdamai dengan Israel. Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa PM Israel itu lebih ingin melanjutkan perang daripada melanjutkan ke tahap kedua gencatan senjata. Sabtu 1 Februari 2024 malam lalu, Netanyahu membatalkan pertemuan dengan kepala Mossad David Barnea dan beberapa negosiator lainnya. Tim Netanyahu lalu mengatakan tak akan ada tim yang dikirim sampai ia selesai bertemu dengan Donald Trump. Masalahnya, menunda negosiasi artinya melanggar kesepakatan. Keputusan itu menjadi tanda yang sangat mengkhawatirkan. Apakah Netanyahu bersedia melanjutkan gencatan senjata ke tahap kedua atau bahkan mau menyelesaikan gencatan senjata tahap pertama selama 42 hari? Laporan menunjukkan Netanyahu mempertimbangkan serius kemungkinan melanjutkan perang seperti yang dituntut oleh anggota sayap kanan koalisi pemerintahannya. Media Channel 13 melaporkan PM Israel mengadakan pertemuan pada Jumat 31 Januari 2025 untuk membahas soal dimulainya kembali perang di Gaza. Seorang pejabat senior Israel mengungkap Perdana Menteri mendorong dimulainya kembali perang dan meminta Israel Defense Force atau IDF menyampaikan rencana operasional. Bersamaan dengan pembatalan pertemuan dengan para negosiator, Netanyahu juga mempertimbangkan untuk mengganti kepala negosiatornya. Posisi itu saat ini diisi oleh kepala Mossad David Barnea.
Netanyahu mempertimbangkan untuk menggantinya dengan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Barnea dilaporkan akan tetap berada di tim, sementara Dermer akan mengawasi pembicaraan. Berbeda dengan sebelumnya, para pejabat Israel mengaku Netanyahu ingin negosiator melakukan segala upaya untuk memastikan tahap kedua gencatan senjata terjadi. Pilihan ini disebut masih dibuka oleh Perdana Menteri. Channel 13 melaporkan pejabat di tim Netanyahu menilai diskusi dengan Trump harusnya dipimpin oleh seseorang dengan sudut pandang diplomatik dan bukan keamanan. Witkoff juga menyatakan lebih suka bekerja dengan Dermer dan memiliki keraguan dengan tim negosiasi saat ini. Israel Hamas saat ini sedang menjalani gencatan senjata tahap pertama. Kesepakatan damai dimulai pada Minggu 19 Januari 2025 dan akan berlangsung selama 42 hari. Dalam tahap ini, Hamas total akan membebaskan 33 sandera, termasuk perempuan, anak-anak, serta beberapa pria tua dan orang sakit. Sebagai balasan, Israel akan membebaskan 1.900 hingga 2.000 tahanan Palestina. Pasukan Israel akan meninggalkan wilayah berpenduduk dan warga sipil Palestina diperbolehkan kembali ke rumah. Meskipun dalam banyak kasus tidak ada tempat untuk kembali karena hampir 60 hingga 70% bangunan di Gaza telah rusak atau hancur. Selain itu, sebanyak 600 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari. Truk-truk ini akan dikirim ke seluruh wilayah Gaza, termasuk Gaza Utara, tempat bantuan paling sulit dikirim. Lalu pada hari ke-16 akan dimulai perundingan untuk gencatan senjata tahap kedua. Pada tahap ini, pasukan Israel akan sepenuhnya mundur dari jalur Gaza, sementara Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup. Pada fase inilah gencatan senjata permanen dapat terrealisasi. Lalu pada tahap terakhir alias fase ketiga akan dilakukan rekonstruksi dan stabilisasi besar-besaran di Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional. Nantinya rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit di Gaza akan dibangun kembali. PBB memperkirakan butuh dana sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 657 triliun rupiah untuk membangun kembali Gaza. Amerika Serikat juga akan bekerja sama untuk memastikan Hamas tidak dapat mempersenjatai diri kembali untuk mencegah terulangnya insiden serangan 7 Oktober. Tahap ini diperkirakan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Sinyal mencurigakan ditunjukkan oleh PM Israel Benjamin Netanyahu yang menunjukkan tanda-tanda ingin lanjut berperang dan tidak melanjutkan kesepakatan damai ke tahap kedua. Ia ingin mengirim negosiator setelah bertemu Donald Trump yang jelas-jelas melanggar aturan. Netanyahu juga sudah meminta IDF menyiapkan rencana operasional jika kembali berperang di Gaza. Lantas keputusan apa yang akhirnya akan dipilih PM Israel itu? Saksikan perkembangan gencatan senjata di Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.